Balik lagi di PTV Show, masih barengan sama Irma di sini pemirsa. Kita masih ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Jangan pernah boring untuk yang namanya menuntut ilmu. Karena sesuatu yang tanpa ilmu itu semuanya akan sia-sia. Jadi menuntut ilmu dalam Islam sendiri adalah satu hal yang sangat-sangat amat wajib ya. Karena setiap aktivitas kita yang juga diikuti dengan ilmu, insya Allah akan memiliki nilai yang lebih tinggi. Nah, Abdul Fatir Kausar, ini bicara tentang cita-cita. Tentunya kamu juga sebagai pemuda memiliki segudang cita-cita. Sebenarnya apa sih cita-cita kamu yang paling ingin kamu wujudkan? Ya, baik Kak Irma. Cita-cita saya pribadi sebenarnya simple sih, Kak. Apa? Kalau dulu kiai saya itu pernah ngomong, Kiai Abdullah Syukri Zarkasi, kita bahwasanya alumni Gontor itu harus menjadi setidaknya orang yang bermanfaat, sekalipun itu di langgar yang kecil. Jadi itu cita-cita yang artinya saya pegang. Bagaimanapun caranya dan dimanapun atau di bidang apapun, artinya kita harus selalu menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi diri sendiri ya, bagi diri sendiri, kemudian keluarga, masyarakat, Indonesia semuanya. Baik. Itu yang saya pegang dari petuah Kiai. Dan tentunya itu juga yang kemudian menyemangati kamu ya, sehingga banyak ikut berbagai aktivitas, banyak terlibat berbagai aktivitas tentunya yang masih dalam aktivitas positif begitu ya, karena selalu ingin memberikan manfaat, selalu ingin dirinya ini bermanfaat begitu ya Fatir ya. Ini juga tentunya harusnya menjadi cita-cita kita semua pemirsa, karena menjadi pribadi yang bermanfaat ini juga akan memberikan dampak yang baik begitu ya, bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk masyarakat, terutama bangsa, negara, dan agama insya Allah. Semoga dimudahkan ya Fatir ya. Nah Fatir, ini bicara tentang manfaat juga ya kan, kamu sebagai pelajar Indonesia, apa kemudian yang untuk negeri tercinta ini, apa yang ingin kamu berikan untuk Indonesia nanti ketika kamu punya kesempatan untuk kembali ke sini? Ya, kalau untuk saat ini yang ada di pikiran saya ingin terjun ke dunia pendidikan. Baik. Setelah pulang dari Libanon, saya berniat untuk bagaimana caranya untuk berkontribusi melalui pendidikan. Baik. Entah itu dari membangun sebuah yayasan atau pondok pesantren, atau bisa juga dari Kementerian Pendidikan, misalkan ikut andil dalam membuat kurikulum yang ada di Indonesia, atau ikut juga memberikan saran dan masukan seperti itu. Atau bisa jadi juga di Kementerian Agama, yang mana dalam bidang saya ini, kuliah S1 saya ini kan bidangnya syariah. Ya. Syariah itu artinya dirosat Islamiyah atau yang berhubungan dengan keislaman. Baik. Jadi seperti itu Kak Irma. Jadi intinya adalah ingin berkontribusi dalam pendidikan begitu ya, khususnya pendidikan di Indonesia. Nah ini menarik sekali karena bicara tentang pendidikan, di masa pandemi juga memaksa anak-anak yang melakukan aktivitas sekolah ya, yang masih dalam usia-usia sekolah, terpaksa harus berhenti sejenak seolah-olah begitu. Meskipun masih harus aktif dalam online ya, tapi mereka kemudian tidak bisa hadir secara offline di sekolah, yang tentunya juga bagi sebagian orang mungkin itu mengurangi semangatnya. Aduh, kapan bisa berjumpa lagi gitu ya. Dan ya kan semuanya pasti sangat merindukan. Kalau waktu-waktu zaman-zamannya masih harus masuk ke sekolah, pasti semuanya kapan liburan. Sekarang sudah mulai bertanya. Sudah bosan liburannya? Iya, sudah terlalu bosan liburannya. Karena liburannya dalam kondisi ini tentu tidak bisa terlalu senang-senang juga begitu ya. Oke, jadi ini bicara tentang pendidikan sendiri. Kalau Fatir melihat pendidikan di Indonesia, nah, kira-kira saran apa yang ingin disampaikan kepada mungkin Menteri Pendidikan di Indonesia atau kepada pegiat aktivitas pendidikan di Indonesia? Ya, baik. Ya, kalau saran saya pribadi untuk dunia pendidikan Indonesia, artinya pendidikan Indonesia sebenarnya tidak terlalu dibilang jelek, tidak. Adapun dibilang terlalu maju juga masih belum. Kan, tetapi masih di ambang di tengah-tengah antara kemajuan dan kemunduran. Nah, maka yang sudah ada yang baik menurut saya perlu dipertahankan. Akan tetapi yang bisa
diubah atau yang bisa ditingkatkan, hendaknya ditingkatkan. Contohnya seperti akses pendidikan yang ada di kota-kota terpencil atau daerah-daerah yang masih jauh dari teknologi, seperti misalkan Papua, daerah timur sana, kemudian juga di daerah-daerah NTT yang mana akses teknologi masih sangat sulit sekali untuk dijangkau di daerah-daerah sana. Dan itu menurut saya harus lebih diperhatikan lagi. Jadi dari Bapak Menteri Pendidikan, seumpama Pak Nadiem Makarim ini memang bisa mendengar, artinya untuk teknologi seperti online itu, Zoom atau belajar melalui virtual, daerah-daerah yang sulit dijangkau sinyal, kemudian sulit dijangkau oleh teknologi itu masih sangat terbelakang sekali. Mereka sulit sekali untuk bagaimana belajar melalui online, sedangkan kita bertatap muka secara langsung pun dilarang seperti itu. Maka harus memang benar-benar diperhatikan daerah-daerah yang masih jauh dari teknologi seperti itu, Kak Irma. Karena apalagi daerah-daerah terpencil ya tentunya butuh sentuhan khusus juga begitu ya. Jangan sampai kemudian ini membuat kita abai begitu bahwa semuanya bisa terlaksana dengan baik-baik saja. Iya, katakanlah bagi orang-orang yang berada di kota-kota besar. Lalu apa kabar kemudian dengan rekan-rekan kita yang saat ini masih berada di daerah terpencil yang masih belum terjamah oleh kemajuan teknologi, dan ini menjadi concern juga ya dari Fatir begitu ya. Iya. Oke. Nah, Fatir, kalau untuk pelajar Indonesia begitu, kemudian ketika melihat kondisi Indonesia yang sangat buruk begitu ya dengan kehadiran si COVID-19 ini, apa yang kamu berikan atau sumbangsi apa yang kamu inisiasikan untuk memberikan juga peran bagi Indonesia? Ya. Untuk saat ini mungkin saya masih belum secara pribadi masih belum bisa memberikan sumbangsih secara langsung terhadap Indonesia. Mungkin melalui jalur PPI, yang mana kemarin kita melalui PPI Dunia, yang mana Persatuan Pelajar Indonesia yang berada di seluruh dunia itu bersatu dalam rangkai bingkai PPI Dunia. Dari situ PPI Dunia melakukan donasi, ya, menerima donasi untuk menyumbangkan, dan yang mana donasi itu berasal dari mahasiswa Indonesia yang ada di luar negeri itu sendiri. Seluruh mahasiswa berapapun besar. Ya? Iya betul. Kita gotong royong berapapun besarnya, artinya melalui PPI Dunia kita kumpulkan yang nantinya kita akan sumbangkan ke Indonesia, dan alhamdulillah terkumpul sekitar puluhan juta, nyampe hampir mencapai 100 juta. Kalau nggak salah angkanya seperti itu, Kak Irma. Saya lupa pasnya. Dan alhamdulillah itu berhasil dan lumayan juga ya dampaknya untuk korban COVID yang ada di Indonesia seperti itu. Oke. Nah, tentunya ini juga menjadi satu pergerakan yang harus kita contoh begitu ya, kalau orang-orang ataupun mahasiswa yang berada di luar Indonesia saja masih peduli pemirsa terhadap kondisi Indonesia begitu ya, terhadap orang-orang yang terdampak COVID-19. Apa kabar kita yang berada di Indonesia, yang masih berada di sini, bisa melihat langsung, bisa merasakan langsung, dan bahkan kita berjuang bersama. Lalu apa yang sudah kita berikan hari ini untuk rekan-rekan kita yang membutuhkan bantuan. Nah, inilah menjadi kunci bahwa kita harus nantiasa melakukan aktivitas kebaikan. Tetap bersama kami pemirsa di PTV Show.